Halo, kita kembali berjumpa di modul kali ini, modul ke-8 Kuliah Teknologi Bangunan Bentang Lebar. Kita akan membahas tentang metode membangun bangunan bentang lebar. Nah, tentunya outline pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan metode membangun bangunan bentang lebar. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah bagaimana urutan membangun atau proses konstruksi dari struktur bangunan bentang lebar. Kemudian yang kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan proses lifting and erection, karena ini sangat berkaitan dengan pemindahan material dan pemasangan material pada bangunan. Nah, hal pertama yang akan dipelajari adalah bagaimana urutan membangun atau proses konstruksi dari struktur bentang lebar atau struktur untuk bangunan bentang lebar. Ya. Nah, tentunya urutan membangun bangunan bentang lebar umumnya terdiri dari langkah-langkah yang ada pada diagram di samping ini. Nah, langkah yang membedakan sebetulnya di awal kan juga sudah pernah disinggung soal bangunan bentang lebar itu ada yang bangunannya satu lantai, ada yang bangunannya banyak lantai atau 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya. Seperti kita tahu stadion ya, itu kan terdiri dari banyak lantai. Nah, kita lihat dulu di sebelah kanan diagramnya seperti apa. Nah, secara umum yang dilakukan adalah tentunya pembersihan lahan dulu ya, kemudian penyiapan lantai kerja, kemudian pemasangan pondasi. Nah, di antara pemasangan pondasi menuju pemasangan rangka sistem struktur bentang lebar itu ada pemasangan perancah atau bekisting. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pemasangan rangka sistem struktur, lalu pemasangan selubung ya, dan kemudian pekerjaan finishing. Nah, kita tahu di awal pada bagian pembersihan lahan, penyiapan lantai kerja dan pemasangan pondasi itu adalah untuk penyiapan struktur bawah atau struktur pondasi ya, kemudian atau grounding anchorage. Nah, itu macam-macam itu ada di bagian yang pertama, yang 3 pertama. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan struktur badan atau atas ya. Nah, karena struktur bentang lebar ini kan umumnya adalah untuk struktur atap ya, jadi maka dia akan diletakkan di atas fondasi atau kolom, memang kolom mega kolom yang sudah disiapkan di bagian bawah atau di struktur bawah. Nah, kemudian setelah pemasangan rangka sistem struktur, kemudian tentunya pemasangan selubung, baik selubung atap, kemudian dilanjutkan dengan selubung dinding gitu. Nah, perbedaannya adalah nanti kita lihat pada video yang akan ada di dalam presentasi ini. Kemudian kita lihat juga di sini adalah adanya pemasangan sistem struktur atas ya, dari yang tahapan yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kali ini kita akan membahas secara khusus bahwa di bagian pemasangan sistem struktur atas itu ada 2 tahap utama ya. Jadi yang diambil di dalam diagram ini sebetulnya adalah tahap-tahap utama. Nah, di situ ada istilah yang disebut dengan lifting and erection. Nah, lifting itu artinya adalah pengangkatan bahan, dan kemudian erection itu adalah penegangan atau membuat semua sistem itu dalam keadaan tegang dan kaku gitu ya. Nah, makanya ada istilah lifting and erection. Terlebih lagi, istilah lifting dan erection ini muncul juga karena banyak material itu sudah dilakukan sistemnya pracetak atau cetak di pabrik gitu. Jadi ketika dibawa ke lapangan atau ke site itu sudah siap pasang, siap di dirakit satu dengan komponen yang lain begitu. Nah, apa saja sih urutan membangun? Kita lihat tadi sudah dibedakan antara bangunan bentang lebar satu lantai dan juga bangunan bentang lebar multi lantai atau banyak lantai. Nah, kita bahas dulu satu persatu bangunan bentang lebar satu lantai. Umumnya metode membangun bangunan bentang lebar satu lantai dilakukan dengan urutan pembersihan dan perataan lahan ya, kemudian penyiapan fondasi. Nah, kemudian yang di sini yang ketiga adalah proses lifting and erection, rangka sistem struktur. Nah, proses ereksi rangka sistem struktur ini merupakan suatu proses di mana structural members atau komponen anggota struktural yang terdiri dari komponen balok dan sambungan dirakit terlebih dahulu menjadi satu unit ya. Kita ingat lagi, kita relate lagi di awal sekali, pertemuan pertama sekali kita sudah tahu ya istilah sistem dan istilah unit sampai ke istilah structural members. Kemudian menjadi satu structural system hingga dipasang di atas fondasi. Nah, ketika unit
profil sistem strukturnya sudah siap, kemudian nanti akan di lifting atau diangkat, kemudian dipasang di atas fondasi. Nah, disebut proses ereksi karena sistem struktur dikondisikan dalam keadaan tegang agar rangka sistem struktur menjadi kaku dan rigid. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemasangan selubung. Jadi setelah semua sistem rangka bangunan semua sudah siap, termasuk sistem struktur atapnya sudah siap, maka akan dipasang selubung, baik penutup atap maupun untuk penutup dinding. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pekerjaan lantai. Jadi pembuatan lantai beton misalnya itu baru dilakukan setelah semua komponen sudah siap. Namun ada juga yang pekerjaan lantainya mungkin diselesaikan terlebih dahulu atau bisa juga paralel gitu. Yang penting kita tahu bahwa terdiri dari beberapa item kegiatan pada konstruksi struktur atau bangunan dengan struktur bentang lebar. Nah, selanjutnya perbedaannya yang kedua adalah ini pada banyak lantai. Nah, pada banyak lantai itu ketika pembersihan dan perataan lahan itu sudah siap, maka yang dilakukan selanjutnya adalah penyiapan pondasi, yang mana pondasinya ini nanti bisa saja terdiri dari beberapa pondasi untuk lantai, bisa juga pondasi khusus untuk atap, atau bisa juga satu pondasi untuk semua sistem. Jadi baik untuk lantai maupun untuk atap. Nah, biasanya di sini akan diselesaikan dulu struktur lantai. Jadi setelah tadi penyiapan pondasi, maka yang ketiga adalah pelaksanaan pekerjaan struktur lantainya dulu, lantai bertingkatnya. Nah, bersama dengan lantai bertingkatnya sudah siap terpasang, kemudian ini lantainya belum finishing ya. Jadi pondasi atau kolomnya sudah siap, kemudian baru dipasang nanti struktur atapnya atau pekerjaan rangka atap sampai selubung atap dulu. Nah, setelah selubung atap dan dinding misalnya sudah selesai, maka akan dilakukan pekerjaan finishing. Nah, baik presentasi yang pertama maupun yang kedua akan dilengkapi dengan video yang Anda bisa klik di sebelah kanan. Ada 2 video masing-masing yang akan menjelaskan urutan-urutan membangun bangunan bentang lebar secara runut dan mudah dipahami tentunya. Sekarang mari kita simak video yang dimaksud. Setelah mengetahui tentang urutan membangun, sekarang kita ingat-ingat lagi, relate lagi bahwa material struktur itu ada yang sifatnya sistem cetak di tempat atau in situ casting, dan juga sistem pracetak atau precast. Nah, biasanya istilah in situ casting dan precast itu lebih banyak untuk material beton bertulang. Sedangkan material yang lain seperti metal ataupun seperti kayu misalnya atau bambu itu biasanya kalau bambu diambil, kemudian kalau basi batangan maka di workshop itu adalah site-nya itu gitu ya. Sedangkan kalau memang material bambunya atau kayunya adalah material bambu atau kayu fabrikasi, maka tentunya dibuat dulu di pabrik, dibuat dengan modul atau ukuran tertentu, baru kemudian dibawa di tempat untuk dipasang. Nah, ini biasanya istilah-istilah in situ casting dan precasting itu untuk material-material yang sifatnya sangat kustomisasinya sangat besar, dan juga biasanya nanti lumayan juga nih secara harga. Contoh misalnya beton bertulang ya, yang seperti di struktur shell misalnya atau struktur yang lain itu juga banyak dilakukan. Kenapa orang memilih precast gitu ya saat ini? Karena dengan melakukan precast atau dengan memesan material dengan sistem precast atau cetak di pabrik, maka kita akan bisa memastikan volume yang digunakan untuk bahan itu berapa. Itu jadi lebih pasti, sehingga bisa mengurangi limbah atau sampah dari material struktur. Dan kemudian lebih ringkas tentunya, dan dipasang di tempat jadi lebih cepat. Namun tentunya ada konsekuensinya, yaitu nanti pada saat proses pengangkatan atau pengangkutan. Namun memang tentunya ini akan disesuaikan antara precast dan in situ casting itu adalah modular ya, modular atau segmen-segmen dari misalnya lengkungannya atau lipatannya itu disesuaikan seperti itu. Nah, itu adalah pembelajaran dari sistem struktur bangunan bentang lebar. Dalam hal ini adalah metode membangunnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang apakah proses lifting and erection pada konstruksi bangunan bentang lebar.